Halo anak-anak sekolah Halo. minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke. Ada oke-nya lah, Ma. Iya dong. Jadi seperti biasa dari yang sudah-sudah kita melakukan ibadah di rumah ya. Dan anak sekolah minggu bisa melihat kita di YouTube dari Iya. guru-guru sekolah minggu dan juga Amang Pendeta. Di YouTube, menarik Jadi ya. kami mengharapkan supaya anak-anak sekolah minggu melakukan ibadah di rumah. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan tentunya sudah pasti siap ya, oke? Oke. Selamat menyaksikan. Selamat beribadah. Halo adik-adik sekolah minggu sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam ibadah minggu anak sekolah minggu. Mungkin semua sudah gak sabaran ya mau dengar ibadah kita, mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku,
Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan masuk ke sesi hukum Taurat dan tita yang Tuhan berikan untuk kita di ibadah kita pada minggu ini diambil dari tita yang ketiga. Semua mungkin sudah tahu ya, menghafalnya dan mengingatnya ya, tita yang ketiga ya. Nah, sama-sama kita membaca dan sama-sama kita mengingatnya, mengucapkannya 2, 2, 3, 3 ya. Tita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 171 ayat yang pertama dan seterusnya. Tandai Ma'au. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa dan merendahkan hati untuk mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan penyayang kepada kami orang yang hina ini. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas mana kami sepatutnya kena hukuman-Mu, tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Untuk itu mari kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk kembali, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian Aku Istimewa. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita diingatkan ya. Kita masuk ke ayat hafalan seperti yang kita telah hafalkan setiap minggu di ayat hafalan untuk bulan ini, yaitu terambil dari kitab Matius 5 ayat yang kelima. Kita mengucapkannya bersama-sama dan beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, mari Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera dan menyentuh hati jiwa kami Tuhan, agar ayat hafalan yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi pedoman dan penolong dan penyerta bagi kami, agar kami menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang senantiasa Engkau warisi bumi dan segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kuatkan kami untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan lehermu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan matamu, cilupa, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati-hati gunakan telingamu, mendengar. Hati-hati gunakan telingamu, mendengar, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, mendengar. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Warta jemaat, warta anak sekolah minggu untuk minggu kita pada hari ini, adik-adik sekolah minggu ya. Diingatkan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa setiap minggu kita harus melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dan tepatnya bagi adik-adik kami yang beribadah di rumah dapat melakukannya pukul 7.30 atau pukul 8.00 WIB pagi. Dan bagi adik-adik kami yang melakukannya untuk siang, ketika orang tuanya, khususnya bagi anak-anak dan orang tuanya yang tinggal di lingkungan WIB Penarik, dapat melakukan ibadahnya di rumah pukul 10 atau pukul 11 agar semua dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua, dan dapat melihatnya di YouTube Penarik HKBP gereja kita, yaitu buku panduan ibadah anak sekolah minggu, dapat dilihat di sana ya adik-adik ya. Dan kami berharap agar adik-adik semua untuk ikut melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing, dan kami memohon agar orang tua juga untuk ikut mendorong adik-adik kami di rumah untuk beribadah sekolah minggu di rumahnya masing-masing dengan panduan dari rekaman video YouTube yang telah dilakukan dan telah diberikan gereja kita. Dan pemberitahuan yang kedua, bagi adik-adik sekolah minggu sekalian,
terkhusus yang beribadah di rumah, buku panduan untuk lagu pujian untuk memudahkan ibadah kita di rumah dapat diminta kepada guru-guru sekolah minggu kita atau mungkin kepada gereja kita dan kepada Sintua Week kita masing-masing untuk lebih memudahkannya seperti itu. Maka kami berharap agar adik-adik mau berserta dengan mungkin orang tua kami untuk mengambilnya demi kelancaran ibadah kita di rumah masing-masing. Dan pemberitahuan yang ketiga, diberitahukan kepada adik-adik sekolah minggu bahwa ibadah kita walau di rumah dilakukan, tetap kita memberikan persembahan, dan persembahan yang kita sudah berikan dapat dititipkan atau diberikan kepada orang tua kita agar orang tua ketika dia beribadah dapat diberikan, diserahkan kepada gereja lewat parhalado kita, sintua kita, atau mungkin lewat guru-guru sekolah minggu kita. Dan kami mohon juga berharap kepada orang tua kami agar mengingatkan bahwa ibadah anak sekolah minggu tetap berjalan seperti halnya ibadah kita di gereja, bahwa persembahan tetap dilaksanakan. Demikian, semoga Tuhan memberkati dan semoga Tuhan terus menyemangati dan memberikan kita kesehatan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, sekarang kita kembali mengangkat pujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari kidung pujian Firman-Mu. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami dapat berkumpul beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan saudara seiman dan keluarga kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan untuk memberikan damai sejahtera, pelihara dan jaga. Dan Engkaulah ya Tuhan meyakinkan kami agar kami dapat menyambut firman-Mu dengan sukacita dan iman percaya yang teguh. Ini doa kami ya Tuhan, awal hingga akhir ibadah kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, firman Tuhan untuk kita pada minggu kali ini terambil dari kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15.
Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Kita baca dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. 2, 2, 3, 3. Ya. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Mencari dan mencintai yang baik, maka kamu akan hidup. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda-beda dan punya sesuatu yang dicari di dalam hidupnya, selama hidupnya, dan berbeda-beda juga. Apakah setiap orang menginginkan yang terbaik? Belum tentu. Sebab hati manusia tidak ada yang sama dan tidak ada yang bisa menebak. Ada orang yang mencari yang baik, yang cantik, yang indah, dan lain-lain. Namun ada juga orang yang senangnya mencari ya gambar-gambar yang atau mungkin sesuatu yang berlawanan, yang menginginkan yang tidak baik, yang jahat, yang tidak cantik, yang tidak indah, dan lain-lain. Selera setiap orang pasti berbeda-beda. Aku mau itu, yang lain mungkin maunya ini. Dan setiap orang punya pengalaman masing-masing tentang bagaimana dia mempunyai sesuatu yang ingin dia cari dalam hidupnya. Apakah karena alasan tertentu, atau karena alasan keinginannya sendiri, atau karena dorongan-dorongan dari luar atau orang lain. Sama halnya seperti ada orang yang senang mengumpulkan, mengkoleksi gambar-gambar yang indah, gambar-gambar atau mungkin foto-foto yang indah, yang cantik, yang baik. Dan ada juga orang yang sukanya mengumpulkan, mengkoleksi foto-foto yang seram, yang horor, yang menakutkan, atau mungkin gambar-gambar yang memilukan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini Allah ingin kembali menegaskan kepada kita dan kepada khususnya anak-anak sekolah minggu sekalian, mencari Allah, mencintai Allah itu berarti mencari yang baik. Mencintai dan mencari Allah itu berarti mau melakukan yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik itu berarti ya melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan sudah perintahkan, dan Tuhan mintakan kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu kita semua tahu ya apa-apa saja yang menjadi hal-hal yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan di hadapan Tuhan itu bisa menyangkut hal-hal yang baik dan benar lewat tutur kata, perbuatan, sikap kita, atau mungkin cara kita bekerja. Dan itu kita perlihatkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, atau mungkin gereja kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang saya cintai, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita agar kita mencintai kebaikan. Setiap orang pasti suka kebaikan, bukan hanya menunggu, tetapi mau melakukan yang baik. Menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi anak-anak yang mencintai kebenaran, selalu ingin berbuat benar, benci kepada perbuatan yang jahat, dan selalu menjauh dari hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat seperti dikatakan ini bisa
kita gambarkan seperti hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya cakap kotor, berbuat curang kepada teman-teman kita, atau mungkin menipu, berbohong, berdusta, atau mungkin berlaku kasar, atau mungkin malas, atau mungkin tidak membuat hal-hal yang baik di rumah, atau tidak taat kepada orang tua dan tidak melakukan pekerjaan sekolah atau PR, atau mungkin hal-hal yang baik seperti yang disuruh oleh guru-guru kita atau mungkin orang tua kita. Itulah perintah Allah kepada kita, agar kita harus melakukan dan mencintai dan mencari yang baik. Mencari yang baik, adik-adik sekolah minggu, dikatakan di sini itu berarti kita mau memperjuangkannya. Sesuatu bisa kita perjuangkan karena kita kagum, karena kita mencintai. Kita benar-benar mencintai kebaikan karena Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, sama seperti apa yang telah diperbuatnya ketika dia mati di kayu salib untuk memberikan, menyelamatkan kita. Nah, alangkah bersyukurnya kita adik-adik sekolah minggu ya. Yesus mau berbuat baik, Yesus mau memberikan teladan yang baik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan ya, tentu kita akan memberi contoh kepada diri kita lewat teladan yang telah Yesus berikan kepada kita. Selalu berbuat baik, tidak lelah berbuat baik, karena kita tahu itulah perintah dari Allah yang menyenangkan hati Allah. Mencari dan mencintai kebaikan adalah sesuatu yang indah yang Yesus inginkan bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apabila ada di antara kita yang mencintai dan mencari kejahatan, suka melakukan yang jahat, selalu nyaman dengan berbuat dosa, berlaku kasar, dan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, ingat adik-adik sekolah minggu, itu semua adalah perbuatan yang sia-sia. Tidak ada gunanya, yang ada malah hukuman, malah penyesalan. Sedangkan mencari Tuhan akan membawa kepada kita kepada berkat-berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah seperti apa yang dijanjikan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak yang mencari dan mencintai yang baik seperti Yesus yang sudah berbuat baik dan memberi teladan yang baik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, berkatilah firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkaulah ya Tuhan yang menanamkannya di dalam hati kami agar kami merenungkannya dan menjadi anak-anak yang baik, yang mencari dan mencintai kebaikan, agar kami beroleh hidup. Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah penyerta dalam hidup kami. Maka Tuhan, Engkaulah yang selalu memberi kami hati yang paham, hati yang bijaksana, untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta senantiasa kuat dan tekun melakukan yang baik di hadapan-Mu dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang telah Engkau berikan. Bimbinglah kami senantiasa Tuhan, agar kami beroleh masa depan dan hidup yang terberkati lewat penyertaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita pasti bersuka cita mendengarkannya, semoga menjadi pedoman bagi kita ya. Nah, untuk menyempurnakan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari kidung pujian, Mata Tuhan Melihat, sambil mengumpulkan persembahan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.